Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Subulus Salam Sormencat, Kota Nopan. Pondok Pesantren Subulus Salam Sormencat, Kota Nopan terdapat di Jalan Sormencat nomor 03, Desa Sormencat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal. Pesantren ini termasuk salah satu pesantren tertua di Kabupaten Mandailing Natal setelah Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Pondok pesantren ini didirikan tanggal 5 Mei 1927 tahun yang lalu oleh warga desa Sormencat, Kecamatan Kota Nopan. Di tahun 2002 ini, usia pondok pesantren ini sudah mencapai 95 tahun. Artinya, 5 tahun lagi sudah mencapai 1 abad. Usia ini tentunya sudah cukup tua kalau dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Awal berdirinya pondok pesantren ini bernama Maktab Subulus Salam. Dilihat dari sejarah, pesantren ini berdiri berawal dari adanya perbedaan pendapat di masyarakat Sormencat tentang penetapan awal bulan puasa Ramadan sekitar tahun 1924 sampai 1925 Masehi. Sebagian masyarakat saat itu ada yang mengatakan awal puasa ditetapkan berdasarkan ruqyah atau melihat awal puasa dari puncak Torsihite yang letaknya sebelah timur desa Sormencat. Sebagian lagi ada yang berpendapat menetapkan awal Ramadan saat itu harus dengan ilmu hisab. Lama-kelamaan, pertentangan tersebut semakin meruncing di tengah-tengah masyarakat, sehingga menimbulkan bentrokan antara penduduk. Misalnya terjadi perkelahian yang membawa maut, pembakaran rumah, gudang, dan lumbung padi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diadakanlah musyawarah desa yang dipimpin langsung kepala desa saat itu bernama Sultan Ali Lubis. Dalam musyawarah tersebut, diundanglah cerdik pandai, alim ulama, pemuka adat, dan hatobangon yang bertempat di Bagas Godang Sormencat. Hasil musyawarah itu diperoleh suatu kesimpulan atau kebulatan tekad bahwa tanpa ilmu agama, bentrokan, dan perselisihan paham yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak akan terselesaikan dan akan muncul dan terulang kembali. Makanya diambil suatu keputusan untuk mendirikan suatu madrasah atau sekolah. Pada musyawarah tersebut, diperolehlah tanah untuk pertapakan sekolah yang diwakafkan oleh Bondaro Rajo Lubis, Amir Saleh Lubis, Abdul Muluk Lubis, Haji Muhammad Rasad Parinduri. Awalnya maktab ini dibangun sebanyak 6 lokal yang ukurannya 6 kali 5 meter. Sesudah berdirinya Maktab Subulus Salam Sormencat, diangkatlah seorang guru yang bernama Haji Ilyas, dan kepadanya diberikan mandat dan hak penuh untuk mencari tenaga pendidik yang lain ke Sumatera Barat. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1927, sesudah lengkap sarana dan prasarana, diresmikanlah nama sekolah yaitu Maktab Subulus Salam Sormencat. Pada saat Maktab Subulus Salam berjalan sekitar 1 tahun, guru Haji Ilyas atau pimpinan pindah ke Medan dan mandatnya sebagai pimpinan diserahkan kepada guru Arjun Lubis. Sedangkan kepengurusan Maktab Subulus Salam saat itu dibentuk dari kalangan cerdik pandai, alim ulama, serta pemuda-pemudi desa Sormencat. Pada masa desa Sormencat dipimpin oleh seorang kuria yang bernama Raja Uhum Junjungan Lubis.
guru-guru, santri laki-laki dan perempuan, serta pengurus atau anggota Maktab Subul Salam yang masih muda belia mengadakan rapat menentang kolonial Belanda yang diadakan di Maktab Subul Salam. Adapun alasan kepada pemerintah Belanda di Kota Nopan saat itu agar diberikan izin musyawarah untuk membicarakan kemajuan Maktab Subul Salam Sormenchat. Akhirnya gerakan ini juga tercium oleh pihak kolonial Belanda, sehingga beberapa orang pengurus dipanggil ke kantor asisten residen di Padang Sidimpuan, yaitu Haji Muhammad Amin Nasution, Haris Muda Lubis, Guru Arjun Lubis. Mereka dihadapkan kepala Demang bagian politik yang bernama Sultan Perlindungan Lubis. Dari mulut sang Demang saat itu sempat terlontar ucapan bahwa Maktab Subul Salam adalah gudang politik. Sejak saat itu pemerintah Belanda selalu mengawasi segala tindak tanduk dan kegiatan Maktab Subul Salam. Kemudian terbukti dengan ditangkapnya beberapa orang warga Sormenchat yang juga guru dan pengurus pondok pesantren Subul Salam, yaitu yang pertama, Tinggi Lubis dibuang ke Digul Irian Jaya. Yang kedua, Yahya Malik Nasution dibuang ke Digul Irian Jaya. Yang ketiga, Haji Ali Hanafiah Lubis atau Mahal dipenjarakan di Sukamiskin, Jawa Barat. Yang keempat, Makmur Lubis dibuang ke Ternate. Yang kelima, Abdul Aziz diangkut ke Belanda ke tempat pembuangan. Walaupun terjadi penangkapan, generasi penerus dari Maktab Subul Salam Sormenchat dibina untuk mewarnai perjuangan bangsa dan tanah air, serta melanjutkan perjuangan gerakan di bawah tanah demi tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1942, akibat Perang Dunia Kedua, ternyata negara matahari terbit atau negara Jepang sampai di wilayah Kota Nopan. Maka Maktab Subul Salam pun ditutup oleh Jepang. Kemudian tahun 1949, Maktab Subul Salam kembali dibuka dan dipimpin oleh Haji Fahruddin Arjun Lubis, ditambah guru-guru mantan alumni Maktab Subul Salam Sormenchat Kota Nopan. Kemudian tahun 1945, saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pondok Pesantren Subul Salam dijadikan Asrama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Ahmad Hussein. Setelah asrama TKR dipindahkan, Pondok Pesantren Subul Salam dijadikan asrama oleh Jawatan Sosial. Seterusnya Pondok Pesantren Subul Salam dipergunakan sebagai tempat latihan Napindo. Kemudian tahun 1949, Pondok Pesantren Subul Salam kembali dibuka dengan kepala sekolah Haji Fahruddin Arjun Lubis. Pesantren ini juga banyak menghasilkan alumni-alumni yang cukup berhasil baik di kancah nasional maupun internasional. Mulai dari Muhammad Yunan Nasution, mantan Ketua Islamiyah Jakarta. Kemudian Profesor Mukhtar Lintang, Guru Besar Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan Nasution, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Mahkamah Syariah Sumut. Ihsan Nasution, mantan Kepala Departemen Agama Bengkulu. Mayor Purnawirawan Aspan Nasution, mantan Pusdikdes Angkatan Darat Jakarta. Kemudian Letkol Purnawirawan Ayub Lubis, mantan Ketua Perintis Kemerdekaan Sumut. Abdul Qadir, mantan pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Spirok. Dan masih banyak alumni lainnya yang memiliki di dalam kemajuan bangsa dan negara ini. Sejak tahun 1949 sampai sekarang, Pondok Pesantren ini terus berdiri. Saat ini Pondok Pesantren ini mengasuh tingkat sanawiyah, aliyah, dan salafiyah. Sedangkan jumlah santrinya sebanyak 760 orang yang berasal dari wilayah dan luar Mandailing Natal. Pondok pesantren ini juga saat ini dilengkapi laboratorium, komputer, dan perpustakaan. Selain mempunyai 22 ruang belajar,
pesantren ini juga dilengkapi asrama putra dan putri, dan ada masjid yang begitu besar, dan diasuh 36 orang guru tenaga pendidik dari berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan. Di usianya yang sudah 95 tahun, Pondok Pesantren Subul Salam tetap eksis dalam mendidik anak bangsa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa. Diakui, kondisi pesantren saat ini memang masih banyak yang harus diperbaiki, mulai dari sarana gedung sekolah yang sangat kurang, komputer, ruang asrama, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya. Untuk itu, pihak pengelola pesantren masih mengharapkan bantuan dari pihak ketiga agar pesantren ini bisa menjadi maju. Sebab saat ini satu-satunya pondok pesantren yang ada di Kecamatan Kota Nopan hanyalah Pondok Pesantren Subul Salam. Jadi harapan kepada semua komponen masyarakat, begitu juga kepada pemerintah, agar sama-sama memperhatikan kelangsungan pesantren ini. Mari kita jadikan Pondok Pesantren Subul Salam ini kebanggaan warga Kota Nopan, bahkan kebanggaan warga Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini tentunya akan terwujud. Harus ada bantuan dari semua pihak. Pesantren ini pernah mencapai puncak keemasan sekitar tahun 1990-an, dengan jumlah santri sekitar 900 sampai 1000 orang. Waktu itu kepala sekolah dijabat almarhum Haji Misbahuddin Batubara dan Haris Ahmad. Saat ini ketua yayasan dijabat Haji Endar Lubis SH dan dibantu pengurus yayasan lainnya warga desa Soromencat. Sedangkan kepala sekolah aliyah dijabat oleh Haji Asmin Pulungan SAG dan kepala sanawiyah dijabat oleh Erni Dahliana SPD, serta kepala salafiyah dijabat oleh Lokot Husda Lubis SAG. Pesantren ini juga sudah banyak menorehkan prestasi, baik ia di tingkat kabupaten dan provinsi. Mulai dari kegiatan Olimpiade Sains, olahraga, nasyid, MTQ, perlombaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, perlombaan sarhil dan pahmi Al-Quran, serta kegiatan hadrah. Sampai saat ini, pondok pesantren ini juga tetap berkomitmen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan menugaskan santri-santriahnya melakukan dakwah ke desa-desa terpencil atau di desa-desa yang ada di wilayah dan di luar Kabupaten Mandailing Natal.